Minggu Paskah. Istilah Paskah dalam bahasa Latin biasanya diturunkan dari salah satu dari dua sumber, Paskah atau Pesak dan Estre atau Ester. Dalam bahasa Slavia, biasanya istilah yang digunakan memiliki arti hari agung. Paskah adalah perayaan terpenting dalam tahun liturgi gerejawi Kristen. Bagi umat Kristen, Paskah identik dengan Yesus, yang oleh Paulus disebut sebagai anak domba Paskah. Jemaat Kristen percaya bahwa Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Paskah ialah perayaan hari kebangkitan tersebut, dan merupakan perayaan yang terpenting karena memperingati peristiwa yang paling sakral dalam hidup Yesus, seperti yang tercatat di dalam keempat Injil. Perayaan ini juga dinamakan Minggu Paskah, Hari Kebangkitan, atau Minggu Kebangkitan. Kata Paskah juga merujuk pada masa di dalam kalender gereja yang disebut masa Paskah, yaitu masa yang dahulu dirayakan selama 40 hari sejak Minggu Paskah atau puncak dari Pekan Suci hingga hari kenaikan Yesus. Namun, sekarang masa tersebut diperpanjang hingga 50 hari, yaitu sampai dengan hari Pentakosta, yang artinya hari ke-50 setelah Paskah. Terjadi peristiwa turunnya Roh Kudus. Minggu pertama dalam masa Paskah dinamakan Oktav Paskah oleh Gereja Katolik Roma. Hari Paskah juga mengakhiri perayaan Prapaskah yang dimulai sejak 40 hari sebelum Kamis Putih, yaitu masa-masa berdoa, bertobat, penyesalan, dan persiapan berkabung. Paskah merupakan salah satu hari raya yang berubah-ubah tanggalnya, karena disesuaikan dengan hari tertentu, dalam hal ini hari Minggu, bukan tanggal tertentu di dalam kalender sipil. Hari raya Kristen lainnya tanggalnya disesuaikan dengan hari Paskah tersebut dengan menggunakan sebuah formula kompleks. Paskah biasanya dirayakan antara akhir bulan Maret hingga akhir bulan April dalam kekristenan Ritus Barat, atau awal bulan April hingga awal bulan Mei dalam kekristenan Ritus Timur setiap tahunnya, tergantung kepada siklus bulan. Setelah ratusan tahun, gereja-gereja tidak mencapai suatu kesepakatan. Saat ini, semua gereja telah menerima perhitungan gereja Alexandria yang sekarang disebut gereja Koptik, yang menentukan bahwa hari Paskah jatuh pada hari Minggu pertama setelah bulan purnama Paskah, yaitu bulan purnama pertama yang hari ke-14-nya atau bulan purnama gerejawi jatuh pada atau setelah 21 Maret. Minggu Paskah bukan perayaan yang sama, namun masih berhubungan dengan Paskah Yahudi dalam hal simbolisme dan juga penanggalannya. Bahasa Indonesia tidak memiliki istilah yang berbeda untuk Paskah Yahudi dan Paskah Kristen, sebagaimana beberapa bahasa Eropa yang mempunyai dua istilah yang berbeda. Oleh sebab itu, kata Paskah dapat memiliki dua arti yang berbeda di dalam bahasa Indonesia. Paskah merupakan perayaan tertua di dalam gereja Kristen, penghubung antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Paus Leo Agung menekankan pentingnya Paskah dan menyebutnya sebagai Festum Festorum atau perayaan dari semua perayaan, dan berkata bahwa Natal hanya dirayakan untuk mempersiapkan perayaan Paskah. Menurut tradisi sinoptik, Paskah menunjuk pada perjamuan kudus yang didasarkan pada perjamuan malam, perjamuan perpisahan antara Yesus dan murid-muridnya. Pada malam itu, sebelum Yesus dihukum mati, Yesus memberikan makna baru bagi Paskah Yahudi. Roti dilambangkan sebagai tubuh Yesus dan anggur dilambangkan sebagai darah Yesus, yaitu perlambangan diri Yesus sebagai korban Paskah. Rasul Yohanes dan Pauluslah yang mengaitkan kematian Yesus sebagai penggenapan Paskah Perjanjian Lama. Yesus wafat pada saat domba-domba Paskah Yahudi dikorbankan di Kenisah atau Bait Allah. Kematian dan kebangkitan Yesus inilah yang kemudian diasosiasikan dengan istilah Paskah dalam kekristenan. Karena Paskah dirayakan oleh gereja-gereja Kristen dengan suatu sakramen Ekaristi atau perjamuan kudus, maka sakramen tersebut dapat pula disebut sebagai perjamuan Paskah Kristen yang berbeda dari perjamuan Paskah Yahudi. Gereja mula-mula memperingati peristiwa kebangkitan Yesus dengan perjamuan sederhana dan berdoa. Kemudian, dalam perjalanan misinya, Paulus terus mengingatkan jemaat gereja mula-mula akan pentingnya peristiwa kebangkitan Yesus dan perkataan Yesus pada waktu perjamuan malam terakhir. Sumber yang paling awal yang menulis tentang Paskah adalah
Melito dari Sardis yang menulis homili berjudul Peri Paskah atau tentang Paskah. Orang-orang Yahudi Kristen pada zaman tersebut menapaktilasi zaman salib atau Via Dolorosa yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Kematiannya diperingati sebagai korban keselamatan dalam tradisi Yahudi atau dalam bahasa Ibrani disebut Zerah Shelamin. Orang Kristen Yahudi terus merayakan Paskah Yahudi, namun mereka tidak lagi mengorbankan domba Paskah karena Kristus dianggap sebagai korban Paskah yang sejati. Perayaan ini diawali dengan berpuasa hingga Jumat jam 3 sore. Ada yang melanjutkan hingga pagi Paskah. Perbedaan timbul di seputar tanggal Paskah antara orang Kristen Yahudi dan jemaat provinsi Asia dengan orang Kristen non-Yahudi yang tinggal di Kekaisaran Romawi dan juga gereja di Roma dan Alexandria. Perselisihan seputar penghitungan hari Paskah tersebut akhirnya dibahas secara resmi pada Konsili Nicea pertama pada tahun 325 yang memutuskan bahwa hari Paskah adalah hari Minggu, namun tidak mematok hari Minggu tertentu. Akhirnya, baru pada abad ke-7, gereja-gereja berhasil mencapai kesepakatan mengenai perhitungan tanggal Minggu Paskah. Peristiwa terpenting dalam perayaan Paskah adalah Tuhan bangkit dari kematian. Bagi umat Katolik, lewat peristiwa ini, kemuliaan dan keagungan Tuhan dibuktikan. Kuasa dan kerja tangan Tuhan dipercaya lebih berkuasa dari kematian dan dosa yang selama ini telah membawa keterpurukan dan penderitaan bagi manusia. Kebangkitan Tuhan membuktikan keberadaannya di tengah-tengah manusia. Momentum kebangkitan Tuhan ini benar-benar di luar akal sehat manusia. Sampai sekarang, orang-orang Yahudi belum mempercayainya. Setidaknya, ada beberapa bukti empiris yang menunjukkan bahwa Tuhan sudah bangkit dari alam maut. Pertama, makam Yesus kosong. Pada hari ketiga setelah kematian, jenazah Tuhan Yesus tidak ditemukan lagi di kuburnya. Batu sudah terguling dan ketika murid-murid Yesus mengecek isi makam, jenazah Tuhan tidak ditemukan di sana. Ketika dua orang wanita pergi pertama kali ke makam Yesus, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, katanya, "Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti telah dikatakannya." Bandingkan atau lihat dalam Matius bab 28 ayat 5-6. Bukti kedua, setelah Yesus bangkit, ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sebanyak 3 kali. Silahkan lihat Yohanes bab 20 ayat 11-28. Ketiga, setelah Yesus bangkit, ia makan bersama dengan murid-muridnya. Bisa dilihat di dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 15-19. Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus merupakan bukti bahwa Yesus itu benar-benar manusia dan benar-benar Tuhan. Dan kebangkitan itulah inti paling dasar dari iman Katolik. Bagi orang Katolik, peristiwa Paskah merupakan langkah pertama untuk memulai kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih bermakna dan lebih bermanfaat bagi Tuhan dan sesama, menjadi pribadi yang baru yang lebih beriman dan percaya. Iman Katolik adalah iman yang hidup, iman yang disertai harapan. Semoga kebangkitan Yesus membawa sukacita serta semangat bagi kita untuk terus berbuat kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.